Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas analisis vektor pada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, kali ini kita akan analisis vektor bagaimana kalau vektornya sejajar sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau vektornya sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, bagaimana komponennya, bagaimana penguraiannya. Sebelum masuk ke situ, kita coba rangkumkan dulu ya eh, analisis vektor ya, materi analisis vektor di kuadran pertama sampai kuadran keempat ya. Di konten-konten sebelumnya kita coba rangkumkan, baru kita masuk ke analisis vektor yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Oke. Ternyata setelah kita lakukan analisis vektor ya, F1 pada kuadran pertama, F2 pada kuadran kedua, F3 pada kuadran ketiga, dan F4 pada kuadran keempat ya. Setelah kita analisis masing-masing vektor ini ya pada kuadran masing-masing ya, ternyata memiliki ya rumus atau formula komponen vektor yang sama ya, yaitu untuk komponen sumbu X-nya ya, yaitu vektornya dikali dengan cos theta ya. Sedangkan untuk komponen Y-nya yaitu vektornya dikali dengan sinus theta. Ini sama ya, ini sama untuk setiap vektor ya pada masing-masing kuadran itu. Jadi persamaan komponennya sama. Kalau pada X yaitu komponen X-nya si vektornya dikali dengan cos theta, sedangkan komponen Y-nya si vektornya tersebut dikali dengan sinus theta. Sama ya. Dan ini kedua-duanya positif. Kedua-duanya positif. Telah kita bahas di konten sebelumnya. Di mana theta di situ adalah sudut yang terbentuk antara vektor ya terhadap sumbu X positif. Ya, jadi kalau vektornya itu kita sejajarkan dengan sumbu X positif, nah kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam sampai ke posisi vektor tersebut, nah itulah tetanya. Atau disebut juga dengan arah vektor ya, karena kalau kita tahu theta ya kita tahu arah vektornya. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi theta adalah sudut yang terbentuk antara vektor terhadap sumbu X positif. Jadi kalau kita gunakan theta ini, maka persamaan komponen vektornya itu sama di setiap kuadran, ya sama. Oke. Nah, kecuali nanti sudutnya kita bukan gunakan theta, kita gunakan alfa misalnya, sebagaimana yang telah kita bahas di konten sebelumnya ya. Nah, maka nanti persamaan komponennya bisa berubah. Tapi kalau kita patokannya kita theta, maka sama ya untuk setiap kuadran ya. Oke. Maka ya kalau kita mau cari arah vektor ya, kalau kita tuliskan tangen theta, tangen kan sin per cos ya, sin theta per cos theta. Nah, eh, sin theta adalah fny per fn. Jadi fny ini sebagai indeks saja, n ini sebagai indeks, bisa f1, f2, f3 dan seterusnya. Artinya ini komponen vektor pada sumbu y. Begitupun ini komponen vektor untuk sumbu x ya. Sin theta adalah fny per fn, cos theta adalah fnx per n. Ya, kalau kita masukkan di sini nanti kita dapatkan fny per fnx ya. Ini. Jadi komponen tangen theta adalah komponen vektor pada sumbu y per komponen vektor pada sumbu x. Nah, maka kalau kita cari theta atau arah vektornya ya, maka ini adalah arcus tangen ya kan, ini kan tangen min 1 ya. Atau sepertangen tangen min 1 ya. Atau arcus tangen fnx y per fnx. Ini kalau kita gunakan tangen. Kalau kita gunakan sin, maka nanti di sini ya, arcus sin fny per fn. Kalau kita gunakan cos, theta sama dengan arcus cos fnx per fn ya. Ya, tapi secara umum kita gunakan ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ya, analisis vektor yang vektornya itu sejajar di sumbu X dan juga sejajar di sumbu Y. Bagaimana penguraiannya, bagaimana analisisnya, bagaimana komponennya. Oke. Pertama, kita misalkan vektor F1 ini sejajar dengan sumbu X positif ya, seperti ini. Sejajar dengan sumbu X yang arahnya ke kanan seperti ini ya, sumbu X positif ini. Oke. Bagaimana komponennya? Secara logika, ya, secara logika kita tentu bisa dengan mudah menyatakan bahwa
komponen vektor F1 ini pada sumbu X, komponen sumbu X-nya tentu sama dengan F1. Kenapa? Karena ini sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X positif ya. Kalau sejajar tentu komponen X-nya ya sama dengan F1 ini karena sejajar. Sedangkan komponen sumbu Y-nya adalah 0. Ya, kenapa? Karena ini sejajar dengan sumbu X. Ya, maka tentu komponen Y-nya 0. Ya, seperti itu. Atau bisa juga dipandang ya. Bisa juga dipandang seperti ini. Bahwa ini kan sudut yang terbentuk atau tetanya ya, arah vektornya ya atau tetanya ini kan 0 ya. Tetanya 0 derajat. Tetanya 0 derajat ya. Nah, kalau teta 0 derajat kan arah vektornya ke kanan ya, sejajar sumbu X atau searah sumbu X positif ya. Tetanya kan 0 derajat, ya kan? Ini kan sudut yang terbentuk antara vektor F1 terhadap sumbu X positif ini ya 0. Nah, maka kita bisa gunakan persamaan tadi bahwa komponen X-nya kita gunakan cos ya. Nah, maka cos 0 derajat kan 1 ya. Maka F1 kali 1 ya F1. Nah, sama kan? Nah, sedangkan F1Y-nya komponen pada sumbu Y-nya kita gunakan sin ya. Tadi kan yang kita rumuskan tadi, yang kita simpulkan tadi tentu dari materi-materi sebelumnya. Silahkan kalian simak. Sin theta ya, sin 0 derajat. Sin 0 derajat adalah 0 ya, maka komponen sumbu Y-nya 0, sama kan? Oke, jadi bisa juga dipandang seperti ini. Atau bisa juga langsung seperti tadi logikanya ya. Karena dia sejajar dengan sumbu X, maka pasti komponen sumbu Y-nya itu 0. Karena vektornya sejajar sumbu X. Berikutnya, bagaimana kalau vektornya sejajar sumbu Y seperti ini? Kita misalkan F2. Nah, maka sama seperti tadi. Nah, karena sejajar dengan sumbu Y, ya, sejajar dengan sumbu Y, maka komponen sumbu X-nya 0. Ya. Sedangkan komponen sumbu Y-nya sama dengan F2. Ya, jadi komponen sumbu Y-nya sama dengan F2 ini. Karena sejajar sumbu Y positif ya. Seperti ini. Atau arahnya ke sumbu Y positif ini. Oke. Seperti itu ya. Atau bisa juga dipandang seperti tadi. Ini kan tetanya 90 derajat ya, sudut yang terbentuk antara vektor terhadap sumbu X positif. Jadi penentuan vektornya ini, penentuan tetanya ini, jadi F2 ini disejajarkan dulu terhadap sumbu X, kemudian diputar sampai ke posisi vektor, seperti itu. Nah, maka sudut yang terbentuk itulah teta. Ya. Jadi 90 derajat, ini kan 90 derajat ini kan. Ya. Maka kita masukkan karena komponen sumbu X tadi kita gunakan cos ya, maka cos 90 derajat ya 0 ya, cos 90 derajat 0, maka F2X nya 0, sama kan. Kemudian untuk sumbu Y nya kita gunakan sin 90 derajat adalah 1, maka F2Y sama dengan F2, sama ya. Jadi bisa juga kita pandang seperti ini. Berikutnya, kalau vektornya sejajar sumbu X tapi sejajar sumbu X negatif atau arahnya ke X negatif ya, seperti ini, F3. Bagaimana penguraiannya? Nah, bisa sama seperti tadi ya, bahwa kalau ini komponen sumbu X-nya itu min F3. Kenapa min F3? Karena dia berada di X negatif, atau bisa juga kita katakan arahnya ke sumbu X negatif, maka min ya, maka min. Sedangkan komponen Y-nya tetap 0, karena kan sejajar sumbu X. Jadi kalau vektornya sejajar suatu sumbu, maka vektor hanya memiliki komponen pada sumbu tersebut, dan sumbu yang lain tentu 0. Ya, seperti itu. Oke, sekali lagi ini min karena memang berada di X negatif atau arahnya ya menuju ke X negatif. Oke. Bisa juga dipandang seperti tadi, kalau kita menggunakan theta ya, ini kan tetanya 180 derajat. Ya, ini kan setengah lingkarannya, jadi cara menentukan theta, vektornya kita sejajarkan dengan sumbu X, kemudian diputar sampai ke sini. Nah, tentu sudutnya setengah lingkaran, yaitu 180 derajat ya, 0 180 ya. Maka kita seperti tadi ya, komponen sumbu X-nya kita gunakan cos 180 adalah min 1 ya, jadi min 1 kali F3 ya min F3, sama ya. Untuk sumbu Y kita gunakan sin ya, kita gunakan sin 180 0 ya, maka F3Y nya 0, sama ya. Berikutnya kalau vektornya
seperti ini, sejajar sumbu Y menuju ke Y negatif atau berada di Y negatif ini ya. Oke. Sama juga ya, komponen sumbu X-nya tentu 0 karena ini sejajar sumbu Y. Sedangkan komponen Y-nya min, ya kan? Min, karena menuju ke Y negatif atau berada di Y negatif ya kan. Jadi komponen sumbu Y-nya adalah negatif F4 ya. Atau bisa seperti tadi, ini kan sudutnya 270 derajat ya, arah vektornya, tetanya ya. Jadi vektornya disejajarkan di sini, kemudian diputar sampai ke sini. Nah, maka sudut yang terbentuk itu 270 derajat. Ini kan 0 derajat, 90, 180, 270 derajat. Jadi tetanya 270 derajat. Kemudian sama ya, kalau komponen X-nya kita gunakan cos ya. Nah, kalau kita bingung berapa sih nilai cos 270 derajat, maka kita bisa gunakan formula yang telah kita bahas di konten sebelumnya tentang persamaan trigonometri. Ada penguraian di situ ya, bahwa kalau cos 270 derajat, ini kan 270 derajat bisa kita ubah menjadi 180 derajat tambah 90 derajat, ya kan, 270 derajat. Nah, ini dijabarkan seperti ini, ya kan, cos 180 derajat cos 90 derajat kurang ya, kalau di sini tambah, di sini kurang. Sin 180 derajat, sin 90 derajat. Jadi penjabaran cos alfa tambah beta atau 180 derajat tambah 90 derajat ini penjabarannya seperti ini kan, kalau dalam materi trigonometri. Nah, tinggal kita masukkan satu persatu. Cos 180 derajat kan min 1 ya. Kemudian cos 90 derajat kan 0, maka ini semua 0. Sin 180 derajat juga 0, maka ini juga 0 ya, hasilnya terakhir 0. Jadi cos 270 derajat sama dengan 0. Sehingga ini ya 0 juga ya kan, jadi F4X 0 sama kan. Berikutnya kalau kalau sumbu Y, komponen Y kita gunakan sin ya, sin theta ya sama 270 derajat. Nah, maka kalau mencari sin bisa kita ubah lagi seperti ini ya. Kemudian untuk penguraian dari sin berbeda dengan cos, penguraiannya seperti ini. Kalau dalam materi trigonometri kan, penguraiannya seperti ini. Sekarang kita cek ya. Sin 180 derajat kan 0, jadi suku ini 0 ya. Nah, kemudian ya, cos 180 derajat min 1. Sin 90 derajat 1, min 1 kali 1 ya min 1. Ya, jadi sin 270 derajat min 1. Sehingga ini min 1 kali F4 adalah min F4, sama kan? Sama seperti itu. Jadi bisa kita gunakan saja logika seperti tadi, bisa lebih cepat ya, atau kalau kita mau uraikan juga dengan tetanya ya bisa kita gunakan ini. Ya. Oke, mungkin materi analisis vektor pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan yang sejajar ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan di contoh soal ya, karena nanti di contoh soal itu ada namanya sigma fx dan sigma fy. Apa itu sigma fx dan sigma fy? Jadi nanti ada beberapa vektor ya. Nah, beberapa vektor itu nanti kita cari satu persatu komponen x dan komponen y-nya. Setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan komponen x-nya, ya, kita dapatkan sigma fx, komponen seluruh vektor pada sumbu x. Kemudian sigma fy yaitu jumlah seluruh komponen vektor pada sumbu y. Ya. Sehingga nanti kita dapatkan vektor baru yaitu resultan vektor. Ya, seperti itu. Nah, tapi nanti mungkin sebelumnya kita akan bahas, nanti kita akan masuk ke sana ya, kita akan bahas penjumlahan vektor, termasuk nanti di dalamnya cara menggambarkan vektornya, ada beberapa cara ya. Oke, mungkin cukup sekian.